Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suandi dengan NIM 2311211. Di sini saya akan membacakan sedikit kitab At-Tarbiyah Tifli di Tifli halaman 37, yang mana sebagai penilaian akhir UAS mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Edi Waluyo Al-Mukarram. Langsung saja, di sini saya akan membaca pembahasan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asasut tasi', yaitu dasar yang ke-9, asarut takrori fi nafsi tifli. Jadi pada pembahasan ke-9 ini, itu jiwa anak pada pengaruh pengulangannya. Jadi jiwa anak itu besar pengaruhnya pada pengulangan. An-nisyanu amrun jubila. Jadi suatu perkara lupa dijadikan alaihi atasnya, alaihil insanu atasnya manusia. Jadi lupa itu memang sudah jadi tabiatnya manusia, lupa. Balakila innahu, bahkan dikatakan sesungguhnya hanya ma summiya bil insanu, dinamai demikian manusia, illa li'annahu yansa, kecuali karena sesungguhnya dia lupa. Jadi karena dikatakan manusia, karena dia lupa, maka dikatakan manusia. Karena jadi memang tabiat manusia itu lupa, jadi wajar saja dia manusia karena tabiatnya memang lupa. Watiflu yahmilu, dan anak kecil membawa aqliyatan, akliyatan sofiatan, akal yang bersih, amma yukaddiruha, dari apa yang mempengaruhi akalnya. Jadi seorang anak kecil itu membawa akal yang bersih, yang belum ternodai apa-apa akalnya. Di wazakiratan fiha, dan ingat di dalam maksudnya akal yang bersih tadi, kullu ilmin, itu setiap ilmu, yutroku, diajarkan alaiha atasnya. Jadi dalam akal yang bersih tadi itu, sebagai nanti calon guru, orang tua ataupun sejenisnya, pada anak kecil yang akalnya masih bersih itu harus diajari dengan ilmu di dalam akal tersebut. Wa qad yata'arradu lin nisyani, dan bisa saja terkena pada lupa. Dan nanti ketika sudah diajari ilmu, bisa saja nanti anak itu lupa atas apa yang sudah diajarkan kepadanya. Fatata'assaro, yang melemahkan, maka melemahlah nafsiyatuhu lidzalika, semangatnya karena itu. Jadi kan nanti dia lupa, nanti lemah semangat dalam menuntut ilmunya. Karena setiap dia menuntut ilmu, nanti setiap apa yang ilmu yang dia dapatkan lupa. Jadi itu nanti PR-nya. Jadi seorang guru, seorang orang tua, untuk menghilangkan lemah semangat seorang anak itu. Lanjut, watadarukul adami, dan mengatasi agar anak waku aitifli, tidak terjatuh anak itu fi hadhihi salbiyati, dalam hal negatif. Jadi bagaimana solusi cara untuk mengatasi anak agar tidak jatuh terhadap penyakit lupa ini? Tuh. Fa innahu, maka sesungguhnya hariyun, pantas ya, bil walidaini, bagi kedua orang tua, wal muallimi, dan para guru, wal murabbi, dan para pendidik, an yastakhdimu, agar mereka menggunakan metode takrori, yaitu metode pengulangan. Jadi nanti seorang guru, kedua orang tua, seorang pendidik itu sepantasnya mereka menggunakan metode pengulangan agar untuk menghilangkan melemahnya semangat terhadap menuntut ilmu pada peserta didik. Fa innaha, maka sesungguhnya itu anja'ut turuki, jadi metode
paling manjur metode wa amsalihah dan sampai dengan hal-hal fi tarsikhi di dalam menanamkan ma yuradu, ingin ditanamkan, tarsikhuhu apa yang ingin ditanam, wa adami dan tidaknya, nisyanihi dan tidak akan melupakannya. Jadi harus diperhatikan apa saja yang harus ditanamkan dalam akal yang bersih pada anak tadi. Walaisa dan tidaklah al-amru fit takrori, perkara itu dalam pengulangan, muktasiron terbatas, ala ilmi pada ilmu. Jadi maksudnya itu perkara pengulangan itu bukan hanya pada ilmu, nanti penjelasannya bukan hanya pada ilmu tapi ada pada hal-hal lain seperti fahasbu, apa saja tadi, pada ilmu saja. Jadi bala ya ta'adda, bahkan melampaui, jadi melebihi dari ilmu. Misalkan dalam kegiatan apa, seperti zalika lil amali, yaitu untuk perbuatan hal lain. Nah, jadi misalkan perbuatan lain selain daripada kegiatan menuntut ilmu itu. Lanjut, fan nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'murul walidaini, memerintahkan kedua orang tuanya, bi an ya'muru, melatihnya agar abna'ahum, anak-anak mereka, bis sholati, atas salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kedua orang tua untuk melatih anak mereka dalam salat, melatih salat lisab'i sinina, yaitu selama dimulai dari umur 7 tahun. Jadi melatih dimulai dari umur 7 tahun. Wayat ribu, dan memukul mereka, alaiha wahum, karena itu, alaiha, wayat ribuhum alaiha, memukul mereka karena salat tadi, wahum abna'ahum, setelah mereka berusia, wahum abna'u ashrin, jadi setelah mereka 10 tahun. Jadi apabila mereka lalai dalam melaksanakan sholat dari mulai umur 7 sampai 10 tahun, maka dipukul karena itu perintah Rasulullah SAW. Wajahud dalalati, dan bentuk indikasi, fi haza an'ala, di dalam ini bahwa bagi kewajiban setiap orang, alal walidaini, setiap orang tua, takroro, yaitu mengulang-ulang, ta'widi, membiasakan, auladihim, membiasakan mereka atau anak-anak mereka ala sholati, dengan sholat. Jadi bentuk indikasi kedua orang tua itu harus membiasakan, implementasinya itu membiasakan anaknya itu untuk mengulang-ulangi perintah sholat itu agar mereka terbiasa. Ibtidaan, mulai min sinnis sabi'ati, dari usia 7 tahun, wa hatta sinnil ashirati, hingga usia 10 tahun. Jadi untuk membiasakan anak itu sholat dimulai dari 7 tahun sampai 10 tahun, diulang-ulang bagi orang tua, guru ataupun pendidik, diulang-ulang terus perintah sholat agar mereka terbiasa nantinya. Lanjut, hatta yang tabi'a, hingga tertanam, fi qulubihim, di dalam hati mereka, hubbuha, kecintaan. Jadi untuk pengulang-ulangan tadi itu, sehingga nanti merasa tumbuh rasa cinta, rasa kehilangan atau rasa cinta ketika tidak melaksanakan sholat. Itu harus ditanamkan di dalam hati mereka itu. Fa'in hadasa, jika terjadi bahwa mereka, annahum, bahwasanya mereka, lam yamtasilu, tidak menaati, intaqalu, maka beralih, lidorbi, ke pemukulan. Jadi setelah diberi pengulangan kepada anak, tetapi mereka tidak menaati, maka dipukul atas mereka.
yaitu ay alat tafriqi wat taqsiri fi adaiha. Jadi yaitu atas kelalaian dan pengabaian dalam pelaksanaan. Jadi boleh dipukul dalam dua kategori, yaitu kelalaian dan pengabaian. Jadi dia diabaikan dalam pelaksanaan sholat terhadap ini tadi. Wazalika, dan itu ba'da sinnil asyirati, dilakukan setelah usia 10 tahun. Jadi setelah usia 10 tahun maka boleh dipukul. Wa mimma yadullu, dan dari apa yang menunjukkan aidon juga ala mudawamati, tentang terus menerus al mutalabati, tuntutan, wa taqri. Nah, itu ya, sebagaimana qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa'muru ahlaka bis salati, dan perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir, dan bersabarlah alaihi, atasnya. Jadi maksudnya itu perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya, itu atas pelaksanaannya. La nas'aluka, karena kami tidak meminta rizki kepadamu, masuk keluarga kamu tadi. Nahnu narzukuka, dan kamilah yang memberi rizki kepadamu. Jadi Allah lah yang memberi rizki kepada kita, pada keluarga tadi. Wal aqibatu lit taqwa, dan akibat orang yang mengedepankan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi beruntunglah bagi orang yang bertakwa. Mungkin hanya itu ya, sedikit penjelasan singkat terkait kitab At-Tarbiyah Litifli halaman 37, yaitu dasar yang ke-9 tentang menjelaskan jiwa anak pada pengaruh pengulangan. Jadi jiwa anak itu sangat berpengaruh ya dalam pendidikan. Jadi harus diulang-ulang agar tumbuh kebiasaan dan akan tumbuh hubbuha, itu kecintaannya terhadap apa yang dilaksanakan pada waktu kecil-kecil tersebut. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.